Nah, yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif yang akan dibahas adalah pompa ion natrium kalium dan transport vesikel. Transport vesikel ada dua jenis, yaitu endositosis dan eksositosis. Nah, transport aktif yang pertama adalah pompa ion. Tapi kita ingat-ingat dulu bahwa transport aktif konsepnya adalah melawan gradien konsentrasi atau dari sedikit ke banyak. Nah, karena melawan gradien konsentrasi maka butuh energi atau ATP. Jadi misalkan di sini ada ion K+. Ada 2 ion K+, sedangkan ini di luar sel, sedangkan di dalam sel ada 5 ion K+. Nah, ion K+ ini akan dipindahkan dari luar ke dalam sel. Padahal jumlah di luar itu lebih sedikit. Maka untuk memindahkan K dari luar sel, K+ dari luar sel ke dalam sel, maka membutuhkan energi atau ATP. Nah, ini disebut pompa ion. Pompa ion antiport biasanya perpindahan K+ ke dalam sel akan diikuti oleh perpindahan Na+ keluar sel, sehingga kita kenal pompa natrium dan kalium. Biasanya banyak ditemukan pada sel saraf. Kemudian pada simport, ini berarti satu arah, ketika ada natrium yang masuk ke dalam sel, maka ada glukosa juga yang masuk ke dalam sel. Intinya transport aktif adalah melawan gradien konsentrasi. Jadi zat yang ada di luar itu lebih sedikit daripada yang ada di dalam. Kemudian yang kedua adalah transport vesikel. Ada dua jenis, yaitu endositosis dan eksositosis. Diberi nama endo karena ini berarti masuk sel. Sedangkan diberi nama eksositosis, exit, berarti ini keluar sel. Kita belajar endositosis. Ini ada zatnya kemudian akan diselubungi oleh membran. Kemudian dari membran plasma ini akan membentuk vesikel sehingga zatnya masuk dan disebut dengan endositosis. Sedangkan eksositosis itu zatnya keluar. Kita ingat bahwa ada organel yang bernama badan Golgi, fungsinya untuk pengemasan zat. Nah, zat ini akan ditransport keluar, maka dikemas dan diberi kendaraan berupa vesikel. Kemudian vesikel akan bergabung dengan membran plasma karena struktur antara membran vesikel dengan membran plasma itu hampir sama, maka dia akan mudah bergabung ke membran plasma dan partikelnya akan keluar. Nah, jenis endositosis itu ada 3, ada fagositosis dari kata fag itu artinya makan itu berarti partikelnya biasanya padat. Sedangkan pinositosis berarti minum. Nah, minum itu berarti partikelnya cair. Ada jenis endositosis yang lain, yaitu diperantai reseptor. Jadi reseptor ini fungsinya adalah sebagai pengenal. Tidak semua zat diizinkan masuk karena yang sesuai dengan reseptor ini yang diizinkan untuk masuk. Jadi diberi nama endositosis yang diperantai reseptor.